pasti akan mengalami kematian. Dia tinggal nunggu waktu aja Pak ini kita. Jadi yang udah meninggal, yang udah wafat, ya orang-orang tua kita, saudara kita, teman kita, handetolan kita, kerabat kita, orang yang kita kenal, mereka sudah selesai menjalani misi dan tugas kehidupan. Dan kita senantiasa mendoakan mudah-mudahan kalau yang banyak salah, banyak dosa, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Kita juga selalu berdoa agar amal ibadah mereka diterima oleh Allah. Dan Allah tempatkan mereka di tempat mulia. Sementara kita yang masih hidup, ini masih belum pasti. Kita belum tahu, karena endingnya itu yang paling penting dalam hidup. Sama seperti permainan bola, orang main bola itu kan yang penting ketika ditiup peluit akhir. Dia kebobolan lebih banyak atau banyak membobol gawang. Kalau dia kebanyakan dibobol gawangnya, ya walaupun nggak ngegolin, tapi golnya lebih banyak dibobol, berarti kalah. Maka itu hidup kita yang paling penting itu nanti pada akhirnya di khawatimah, di ujungnya. Inilah yang senantiasa kita panjatkan lewat doa kita, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami minta kepada Engkau penutup hidup yang baik. Cuman ada dua itu. Ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Makanya yang paling menakutkan sebenarnya adalah saat dicabut nyawa itu kondisi kita bagaimana? Itu yang paling menakutkan. Kalau kayak begini sih alhamdulillah ini. Kayak orang bener kita ini kalau begini, Mas. Bener banget kita ini. Ya, lagi bener banget. Dan kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Apa kita ke depan makin soleh, apa makin toleh? Itu aja. Ke depan ini makin bener, apa makin nggak bener? Ya pengennya mah bener terus, Pak. Bahkan pengen terus lebih benar. Makanya harus kita upayakan sungguh-sungguh berusaha terus jadi orang benar dan memperbaiki kesalahan kita agar kita bisa mencapai titik kebenaran itu. Istiqomah gitu. Yang doa kita ihdinas siratal mustaqim. Ajeg di jalan yang lurus itu. Sampai kita menjumpai Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tunduklah kepada Tuhanmu sampai datangnya kematian. Gak boleh kendor itu. Apapun dinamika kehidupan, ibadah kita itu harus menjadi fokus utama. Karena itu yang paling penting dalam hidup. Dan karena itu juga kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita dihidupin oleh Allah di dunia ini bukan untuk dagang, bukan. Kita dihidupkan oleh Allah ini bukan untuk main bola, bukan. Apalagi timbang buat nonton bola. Tapi waktu kita kan kadang-kadang buat nonton bola lebih banyak daripada buat ngaji, betul? Nah, padahal kita dihidupkan oleh Allah bukan untuk main bola. Dan kita dihidupkan oleh Allah bukan untuk main-main. Untuk menjadi pemain, bukan untuk main. Tapi kita seringkali jadikan kehidupan ini benar-benar kitanya dipermainkan oleh kehidupan, bukan kita yang main. Kita yang dipermainkan oleh kehidupan. Sehingga kita lalai dalam hidup ini. Makna wa'bud rabbaka itu seringkali kemudian tercecer dalam hidup kita. Hilang makna ibadah. Lebih fokus kepada urusan-urusan duniawi. Yang seringkali orang terlalaikan dari ibadahnya. Bahkan kalaupun dia ibadah, kesibukan dunia mempengaruhi tingkat kehusuan ibadahnya. Inilah dunia ini yang membuat kita terperangkap seringkali. Maka Allah selalu ingatkan kepada kita, ittaqullaha haqqa tuqati. Teruslah bertakwa, teruslah berusaha membangun ketakwaan, mengupayakan ketakwaan. Sampai kita pada sejatinya haqqa tuqati, ketakwaan yang sebenar-benarnya.
Bukan ketakwaan yang tentatif begitu. Yang tentatif itu kayak gini sekarang maksudnya. Ini kalau yang ngaji kan kayak orang bener. Ntar di luar pengajian otak kita beda lagi tuh, namanya kan nggak stabil gitu. Kita merasa penting ibadah ya kalau lagi ada musibah, lagi susah. Merasa penting dekat dengan Tuhan kalau lagi bangkrut gitu. Kalau lagi usaha lagi maju, proyek lagi gol gitu. Kadang-kadang suka lalai itu. Ada yang begitu nggak? Ya. Yang kita ngalamin semua sih. Yang ngomong juga ngalamin, yang ngomong juga sama. Ya kan lagi susah kan doa rada kenceng, sembahyang rada khusyuk kalau lagi susah mah ya. Kalau ada hajat romanya Tuhan kita paksa. Untuk mengijabah permintaan kita. Tapi begitu diijabah, kadang lupa sama Allah kita. Ibadah mulai kececer. Padahal proyek terbesar hidup kita itu tadi, ibadah itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena faktanya begitu kita mati, kita tinggalkan dunia ini, kita nggak akan bawa apa-apa. Kesibukan kita di dunia memperjuangkan dunia, besok mati kita nggak akan bawa apa-apa yang kita perjuangkan. Emang ini anak-anak muda, begitu demen sama perempuan, mati-matian dia perjuangkan. Pokoknya halangan apapun dia tabrak. Bapaknya ngelarang, dia lawan. Emaknya ngelarang, dia lawan. Temennya lagi, sampai dia tantangin berkalang tanah. Tapi begitu udah jadi bininya mati, emang dia bawa tuh bini? Agak. Bini juga katanya nggak bisa hidup tanpa dia. Dia bini lakinya mati, rela dikuburin sendirian. Emang dia mau ngikut? Kagak. Gitu. Dunia yang kita cari, rumah kita bangun, kemewahan yang kita kejar, begitu kita mati, nggak kita bawa. Kan orang kaya mau orang mati, orang kaya mau orang susah, giliran mati mah sama, pakainya 2 lembar juga. Betul? Nggak ada kantongnya lagi buat nyimpen ATM. Nggak bawa apa-apa kita. Disinilah ketika kita salah meletakkan fokus kecintaan kita, ketika kita lebih mengutamakan sesuatu yang salah, nanti tinggal menyesal doang. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Beliau pernah berkata, an-nasu niyamun. Manusia itu dalam kehidupan sehari-hari itu seperti orang yang sedang tidur. Faida matu intabahu. Tapi ntar kalau dia mati baru sadar bahwa dia punya kesempatan hidup yang dia sia-siakan. Kenapa? Karena hidupnya disibukkan oleh urusan dunia yang dia akan tinggalin. Ini hari ini kalau Bapak ngelihat tuh di medsos tuh, maupun di TikTok maupun di YouTube itu, orang-orang yang mengkampanyekan dunia sampai berani menyalahkan peran ulama yang katanya ulama itu kerjanya cuman ngurusin agama, ngurusin akhirat, urusan sorga dan neraka, padahal dia sendiri belum tahu sorga bagaimana, neraka bagaimana. Amin udah pernah nyaba kan belum katanya. Dia menyalahkan peran ulama yang menjadi pembimbing umat agar umat berada dalam kebenaran. Dan itu dianggap menghambat kemajuan katanya. Hidup ini kalau mikirin mati, mikirin akhirat, kapan majunya kita? Saya bilang emang ente mau maju kemana? Emang kalau ente dua kuasain ini dunia, panggung politik ente kuasai, panggung ekonomi ente kuasai. Ente mau maju kemana? Emang orang maju ditandai dengan kekayaan begitu. Orang kaya itu simbol kemajuan. Pak, kaya miskin mah dari zaman bahala juga udah ada. Nggak bisa dikatakan orang kaya itu maju. Oh, itu negara-negara maju, negara Eropa, itu katanya negara maju itu. Karena maju apanya? Maju ekonominya. Itu kan pandangan dunia. Sama aja dengan kita kalau mandang orang kaya itu sukses. Kita mengukur kesuksesan orang kalau orang itu berhasil membangun kekayaannya, kan begitu. Enak dia mah sukses, usahanya maju. Kata kita. Itu pandangan dunia.
Orang tuanya susah, sekarang anaknya udah bikin rumah 2 lantai, mobilnya banyak. Oh, itu punya anak sukses. Itu kacamata dunia. Sukses yang sebenarnya bagi kita orang yang berpedoman kepada Al-Quran, di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, yang namanya sukses itu bahasanya ada sa'adah, bahagia, ada falah, ada fauz. Itu namanya bahasanya itu artinya sukses itu. Ulaika humul muflihun. Itu kan orang-orang sukses, mereka adalah orang sukses. Siapa mereka? Ya Allah sebutin di awal surah Ali Imran. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu orang yang sukses dalam perspektif Al-Qur'an. Orang yang beriman kepada Allah, yang yakin dengan Allah, kemudian dia menjalankan perintah-perintah Allah, baik itu hubungan yang sifatnya transendental berupa sholat, diwakili oleh ibadah yang namanya sholat, juga perintah Allah yang terkait dengan hubungan komunal antara manusia, yaitu dengan mengeluarkan zakat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, itu kemudian berbagi. Ketika dia memiliki kelebihan, dia berbagi kepada orang lain. Dan kemudian mereka ini pegangan hidupnya, standar hidupnya adalah Al-Quran. Dia nggak pernah lari dari Quran. Dia tidak terpengaruh dengan kemajuan atau modernisasi atau apa-apa yang namanya berbau dunia. Sistem apapun, tetap dia akan kembalikan sistem terbaik adalah sistem Tuhan yang Allah sudah turunkan pristim dalam Al-Quran. Berpegang dia dengan Al-Quran. Itulah kata Allah, mereka orang-orang yang di dalam petunjuk Allah. Mereka inilah orang beruntung. Tidak ada di situ. Yang sebut orang beruntung itu orang yang kaya raya. Yang beruntung itu orang yang memiliki jabatan tinggi, orang yang berkuasa. Tidak ada di ayat Quran. Boleh cari. Sampai budek sariawan nggak nemu, Pak. Bahkan Al-Quran menyajikan orang-orang tersesat pada masa lalu rata-rata terwakili oleh para penguasa, orang kaya. Itu selalu disebut oleh Allah mewakili komunitas yang membawa dan membela kesesatan. Itu yang paling sering. Walaupun ada ketika Allah menceritakan tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman sebagai penguasa besar. Mereka berkuasa, tapi berkuasa dengan hidayah Allah. Dan membangun keadilan bagi manusia. Peradaban yang diakui sampai sekarang. Bukan sekedar membangun peradaban material, tapi membangun peradaban moral manusia. Yang banyak itu justru gara-gara orang-orang merasa berkuasa, dia menolak Abu Jahal, Abu Lahab, dan semua itu mereka menolak Nabi. Itu landasannya apa? Karena mereka merasa menguasai dunia ini. Mereka tidak mau ngikut Nabi Muhammad. Perhitungan mereka kalau mereka ngikut ajaran Nabi Muhammad, mereka tidak lagi menjadi pemimpin karena mereka harus ngikut menjadi pengikut Nabi Muhammad. Itulah yang menyebabkan mereka tidak mau menerima kebenaran agama ini. Fir'aun juga dulu menolak ajaran Nabi Musa karena dia merasa dirinya berkuasa. Buat apa saya ikut orang? Korun, setelah dia diberikan kekayaan berlimpah, dia merasa tidak penting lagi dengan iman dan dia merasa tidak butuh lagi dengan Tuhan. Dia menolak ajaran Nabi Musa. Lalu kita sekarang mau ikut pola-pola itu. Padahal itu sudah Allah sajikan sebagai fakta sejarah. Orang-orang yang tersesat dengan dunianya. Lah kita ini kata Allah, justru jadikanlah duniamu menuju sukses itu. Jadi menjadikan kekuasaan, menjadikan harta, kalaupun Allah beri kepada kita, itu sebagai sarana hidup kita untuk menuju kesuksesan. Itu baru peradaban Islam namanya. Saya itu punya quote yang sederhana. Saya sering sampaikan tuh di mana-mana. Saya bilang, semua kita ini, semua manusia, artinya tidak semua kita ini diberi kesempatan oleh Allah menjadi orang kaya. Betul ya? Tidak semua kita ini berkesempatan jadi orang kaya. Tapi semua kita berkesempatan jadi orang bahagia. Percaya nggak? Kalau yang yakin sama Quran percaya. Kalau nggak yakin sama Quran nggak akan percaya. Karena kata dia, boro-boro mau bahagia buat susah.
Padahal kan kebahagiaan tidak melulu orang harus kaya gitu. Kalau harta, Pak, begini. Orang kalau senang dengan harta bisa. Orang mau senang-senang, kudu pakai duit emang. Nggak bisa senang-senang nggak pakai duit. Mana ada yang gratis. Itu mau masuk diskotik aja kudu bayar. Gitu. Mau tempat wisata gue kudu bayar. Dengan uang orang bisa senang-senang, tapi belum tentu dengan uang orang bisa bahagia, belum tentu. Dengan uang orang bisa senang-senang, Pak. Emang senang sama bahagia lain, beda, makanya biar paham. Ini kadang-kadang bedain aja nggak tahu mana senang mana bahagia. Senang sama bahagia itu beda. Yang kita kejar tuh senang tuh permanen, Pak. Lapangnya hati kita permanen. Kalau bahagia, kalau senang itu nggak permanen, temporer, sesaat. Orang menghamburkan uang untuk maksiat, senang nggak dia? Senang. Tapi selesai maksiatnya duitnya habis, masih ada senangnya nggak? Nggak ada. Yang ada malah kesel dia. Aduh, duit gua habis. Gitu. Udah bangkrut baru nyesel dia. Mana dosa lagi? Mana dosa? Mana duit habis? Coba kalau kita sedekah, berbagi kepada orang, ada nggak rasa bahagia di hati kita? Ada. Permanen nggak bahagia kita? Permanen. Apalagi nanti di akhirat kalau kita bertemu dengan balasan Allah. Masya Allah, bisa jadi sedekah kita yang seperak, 2 perak itu menjadi asbab keridhaan Allah, dan itu bisa menghantarkan kita ke dalam sorga. Bahagia itu permanen. Dan senang itu lebih bersifat materi. Sementara bahagia lebih bersifat rohani. Senang itu lebih bersifat menerima, tapi bahagia lebih bersifat memberi. Nih, kayak kita kalau dibagiin berkat, senang nggak kita? Dibagiin sembako, senang nggak? Pemerintah bagiin duit sama kita, senang nggak kita? Tapi senangnya apa terus sampai mati? Enggak, ntar barangnya habis, hilang udah senangnya. Tapi yang membagi, yang memberi, itu permanen bahagianya. Lebih-lebih kalau dia ikhlas karena Allah. Wah, itu tadi saya bilang, nanti gilirannya dia akan bertemu dengan Allah, dia menemukan balasan yang jauh sekali, berkelipatan balasannya itu dari apa yang dia berikan di sini. Itu beda, makanya senang sama bahagia. Makanya hidup kalau pengen bahagia sama Pak, sering-sering memberi. Gitu. Jangan sering nerima. Ini namanya demen banget menerima. Membagi ogah, nerima rajin. Tuh orang yang dapat korban, itu yang dapat daging korban senang, tapi yang korban bahagia. Duitnya beli kambing, beli sapi 50 juta, kebagian orang sekampung. Orang kampung senang dapat daging sapi. Yang korban hilang duit 50 juta, adanya apa dia? Bahagia. Sapinya udah habis, darahnya udah hilang baunya. Dia masih bunga di hatinya. Mampu menjalankan sunnah gitu. Senang. Apalagi nanti dia mati ketemu Allah, dibalas itu. Lah sementara yang makan daging sapi udah kagak inget apa-apa. Senang bisa kita ambil pakai duit, bahagia tidak mesti pakai duit. Gitu. Nih, Bapak ini maunya bahagia apa kaya? Bahagia apa kaya? Dua-duanya, rakus. Oh, suruh pilih satu, bahagia apa kaya? Kan bahasa saya begini tadi. Tidak semua kita berkesempatan menjadi orang kaya. Namun demikian, semua kita punya kesempatan sama untuk bisa bahagia. Tidak semua kita berkesempatan berkuasa, tapi semua kita berkesempatan menjadi orang mulia. Kenapa? Karena bahagia tidak Allah letakkan di atas harta, bahagia tidak Allah letakkan di atas tahta, bahagia dan mulia Allah letakkan di atas iman dan takwa. Itu yang perjuangkan para nabi sebenarnya. Dan itu juga
yang diperjuangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan kita menerima ajarannya Nabi. Itu yang harus kita pegang, Pak. Yang harus kita yakini betul. Artinya, walaupun kita tidak diberikan kekayaan, tidak tertutup pintu kita untuk jadi orang bahagia. Makanya saya tanya sekarang, Bapak maunya bahagia atau kaya? Masih pengen kaya juga. Bahagia apa kaya? Alhamdulillah udah ngejarnya bahagia. Ada yang masih nanya juga. Gue pengen kaya juga, pengen bahagia juga katanya. Padahal kalau kita urut-urut tuh, kita kejar sama dia, lu kenapa pengen kaya? Kan pengen bahagia juga sebenarnya mah. Kenapa pengen kaya? Karena pengen bahagia. Kenapa jadi sulit begitu? Ya sudah aja, yang penting mah bahagia. Mau kaya kek, kagak kek, yang penting mah bahagia. Kenapa sih mesti bahagia kudu kaya dulu, ribet amat modelnya? Itu karena dia punya keyakinan, nggak mungkin orang susah bahagia. Itu orang-orang materialistik namanya. Dia merasa nggak mungkin bisa bahagia kalau nggak punya duit. Berarti hidupnya bergantung kepada duit. Padahal orang gara-gara punya duit, hidupnya dikejar ketakutan. Minimal takut kehilangan. Coba nggak punya duit, mah hilang takutnya. Ya nggak punya duit. Itu. Betul. Iya. Makanya jangan heran kalau orang kaya rumahnya pagarnya main tinggi-tinggian, gemboknya main banyak-banyakan. Karena ketakutan hidupnya. Yang model begini mah nggak ada takutnya hidup. Loh itu komplek rumah kayak pantau dijagain, dihansipin. Kita kampung kita nggak main satpam. Kenapa? Tenang aja, nyaman. Nggak ada yang ngambil. Insya Allah. Itu yang sembahyang pakai sendal jelek, dia taruh di mana aja, dia lemparin aja. Cuma sendalnya cakep mah, jumpetin kan. Ribet kan hidup sebenarnya. Ente sendal baru ke masjid, nggak bakalan ente copot begitu aja. Pasti dilepit dulu, dipindahin, taruh di mana kan, disesepin. Lo lagi sembahyang keingetan sendal aja itu, hilang gak nih sendal gua. Coba sendalnya jelek mah, kagak keingetan sendal, dia ingetnya mau Allah, coba lihat, bahagia mana coba. Gitu. Jadi pilih Iya kan begini Pak. Bapak nih tidur, yang penting itu kasurnya empuk apa pulesnya coba dah. Ya udah kan begitu aja, hidup susah amat. Emang kudu punya kasur tebal gitu baru pules? Kagak. Tidur di atas tikar begini kalau udah ngantuk mah pules. Badan sehat, enak nggak? Udah, mau apa? Makanya kayak kata Kiai Muhammad Zubair, tidur di atas tikar di rumah sendiri itu lebih bagus daripada tidur di atas kasur tapi di rumah sakit itu. Bener ya? Iya. Termasuk sempitnya rizkimu masih lebih bagus daripada sempitnya napasmu. Masih lega nggak napas? Masih lega napas? Ya, alhamdulillah, maka udah begitu aja hidup mah bahagia. Jangan nyesek, giliran orang punya duit banyak ente nyesek, salah ente. Napas masih lega dibikin nyesek hati. Kenapa? Iri sama nasib orang. Orang bertakwa nggak begitu. Orang takwa nggak ada yang iri sama nasib orang. Kenapa? Karena dia tahu nasib itu sudah ditentukan oleh Allah. Begitu. Tuh, makanya bahagia itu Allah letakkan di atas iman dan takwa. Ini yang harus kita perjuangkan. Ini yang harus menjadi fokus utama hidup kita. Ya, jangan dikatakan kemajuan manusia nanti ditandai dengan kekuasaan, mengatur dunia. Tidak begitu. Islam juga dulu pernah mengatur dunia, menjadi penguasa tunggal ketika bangsa Eropa dalam kegelapan. Dan dunia pernah mengalami keadilan Islam. Tapi kemudian setelah Islam berkuasa, lama-lama orang Islam berlaku zalim nggak? Lama-lama zalim juga akhirnya. Apa? Tinggalin agamanya. Maka kemudian kekuasaan menjadi runtuh. Itu bedanya. Islam itu membangun peradaban di atas iman dan takwa, maka muncullah kehebatan dan kekuatan. Tapi betapapun hebatnya orang Islam tidak punya iman, tidak punya takwa, nggak bakalan bisa meraih kehebatan-kehebatan duniawinya. Runtuh itu.
Karena ayatnya udah begitu, dalilnya udah begitu. Iman dulu, Pak. Takwa dulu yang kita beresin. Baru Allah janjikan kau akan selamat dunia maupun akhirat. Man amila sholihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, walhal dia orang beriman, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia ini. Jadi kalau pengen baik hidup kita, pengen selamat, pengen bahagia, pengen mulia, pengen berjaya, kuncinya syaratnya itu amal soleh dan iman didasarkan atas iman. Nanti mati surga. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Karena orang Islam tuh visi hidupnya bukan membangun dunia tok, tapi membangun dunia untuk keselamatan di akhirat. Maka orang Islam hati-hati hidupnya. Jadi berdasarkan hidayah dari Allah, ketika seorang yang berkuasa ini bertakwa, maka dia akan jadikan kekuasaannya untuk mewujudkan keadilan. Ketika orang Islam ini kaya, maka kekayaannya dia gunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial, kemanusiaan. Begitu seterusnya. Kalaupun dia susah, dia tidak akan menjadikan kesusahannya menjadi asbab kehilangan agamanya. Tapi dia tahu sebagai orang beriman, dia harus bersabar. Dan maka saya bilang tadi, kita ini hidup memang dalam lautan ujian Allah. Cuman seringkali kita hanya menganggap musibah itu sebagai ujian. Padahal nikmat juga ujian. Itu tadi ayatnya tuh. Ayatnya Allah bilang, kullu nafsin za'iqatul. Kan berlaku buat kita semua tuh. Kan punya nyawa semua kita ini. Berarti kan bakal mati kita. Nah, kita belum. Berarti sekarang kita jalanin hidup bagaimana sekarang? Kata Allah, wa nablukum bisyarri wal khair. Kami timpakan, kami balakan kepada kamu bisyarri wal khair, dengan kebaikan dan keburukan. Bisyarri wal khair, dengan keburukan dan kebaikan. Wa ilaina yurja'un, dan hanya kepada kami manusia itu akan dikembalikan untuk dimintakan pertanggungjawaban. Jadi yang namanya ujian itu berdasarkan ayat Quran, itu bukan cuman yang namanya sakit, bukan juga yang namanya kematian, bukan hanya yang namanya kesusahan, bukan yang hanya penderitaan, bukan. Nikmat itu juga ujian. Orang dikasih kuasa juga ujian, orang dikasih sehat juga ujian, orang dikasih kaya juga ujian. Cuman kita tidak pernah menganggap tuh kalau sehat, kaya, normal itu sebagai ujian. Padahal diuji juga kita. Bisa syukur apa kagak. Dan itu lebih berat kata ulama. Mensyukuri nikmat itu jauh lebih berat daripada mensabari musibah. Gitu. Jadi al-fakru wal ghina. Al-ghina itu boleh dibilang nikmat, tapi mengandung ujian. Kenapa? Nikmat ini harus disyukuri. Kalau dia nggak syukur, celaka dia. Inna adabi lasyadid. Kalau dia syukur, ditambah. Penyakit kita bilang ujian. Nyata memang berasa itu sebagai bala dalam kehidupan. Tapi ketika seseorang bersabar dengan deritanya, boleh jadi itu jalan dia meraih ridho Allah. Ketika kaya, orang menganggap ini nikmat. Di balik nikmat ada ujiannya. Syukur enggak dia? Ketika seseorang dikasih miskin, dikasih susah, nyata memang itu sebagai bala. Allah cuma mau uji kesabaran dia. Dan betapa Allah bilang di Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan sempurnakan balasan orang yang sabar dengan mendapatkan sorga bighairi hisab. Peluangnya besar. Orang yang hidupnya penuh derita, penuh kesusahan, dan dia sabar dengan kesusahan, dia dapat peluang untuk bisa masuk sorga bighairi hisab. Ini kalau sekarang kita belum berasa, Pak. Kalau berapa bulan mengkaji dalam tentang makna hisab di akhirat kelak. Betapa berharganya ketika orang bisa masuk surga tanpa hisab. Gambarannya ketika kita masuk ke suatu tempat atau stadion umpama, orang-orang antri di pintu masuk, kita tuh nggak usah antri, tapi kita langsung lewat pintu khusus. Enak nggak kira-kira? Enak. Tuh namanya masuk surga bighairi hisab. Buat siapa Allah kasih?
Rata-rata yang Allah sebutkan di situ adalah untuk orang-orang yang sabar. Jadi dijanjikan oleh Allah masuk surga bighairi hisab. Sementara orang yang hidupnya penuh dengan kenikmatan, itu di dalam Asrar Ulumil Muqarrabin disebutkan, dinukilkan dari riwayat yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihi salam, orang-orang yang hidupnya penuh dengan kenikmatan, orang-orang yang kaya raya, itu peluang masuk surganya lebih sulit dibandingkan onta masuk lubang jarum. Tuh bayangin, onta masuk lubang jarum bisa nggak? Kagak bisa. Jadi bahasanya, apa orang kaya nggak bisa masuk surga? Maksudnya orang kaya untuk bisa masuk surga tanpa hisab nyaris mustahil. Kalau ngelihat begini, berani-berani ente jadi orang kaya. Nggak ada peluang orang kaya masuk surga bighairi hisab. Sama seperti onta masuk lubang jarum. Bahwa dia kalau dihisab lulus dihisabnya, ya surga juga. Cuman memang harus lewat proses. Yang bisa masuk surga nyelonong nggak pakai proses, siapa? Hamba yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Makanya ulama tafsir itu, dalam kitab tafsir saya temukan, ketika menafsirkan ayat innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab, itu nanti di akhirat orang-orang yang hidupnya penuh dengan bala, hidupnya penuh dengan derita, tapi dia bisa sabar dengan derita itu, dia bisa masuk surga tanpa hisab. Maka orang-orang yang hidupnya ahlul afiyah, orang yang hidupnya di dunia normal-normal saja, hidup tanpa ngalamin kesusahan begitu, hidup dengan keberlimpahan, ya, mereka minta dibalikin lagi ke dunia, minta dibalikin lagi, minta dijadiin orang semelarat-melaratnya begitu. Maksudnya apa? Supaya bisa masuk surga kayak dia noh, yang masuk surga nyelonong aja begitu. Saking takut ngadepin proses. Ya, cuma walaupun udah begini nih, baca dalilnya, ayatnya dibaca, dalilnya dibaca, logiknya dibangun, tetap aja nafsu kaya mah ada aja di kita mah. Betul ya? Bukan berarti nggak ada peluang masuk surga, semua punya peluang. Orang kaya lebih berpeluang masuk surga. Kenapa? Karena duitnya banyak, kan berarti amal solehnya makin banyak. Iya kalau dia amal soleh, kalau kagak nyawer mulu. Orang kaya ibadahnya bisa lebih banyak. Kenapa? Tiap bulan dia bisa umroh ya. Itu orang susah. Sampai sekarang belum ngapa-ngapain. Begitu umpama. Enak banget orang kaya. Gitu. Jadi peluangnya banyak. Loh, orang susah kelihatannya peluangnya sedikit. Kelihatannya sedikit peluangnya. Memang dia nggak banyak beban. Cuma Allah minta sabar aja, sabar. Maka itu berat sebenarnya, jadi orang kaya itu berat. Jadi orang dikasih normal itu berat. Itu. Kalau tidak dibekali, tidak didasarkan oleh iman dan ketakwaan. Tapi kalau dibekali keimanan dan ketakwaan, lihat kayak sahabat-sahabat Nabi, para ulama, para orang-orang dermawan, mereka dengan kekayaannya berlomba-lomba berjuang, berkorban di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan jiwa raga mereka. Itu mereka yang sebutkan orang yang sukses namanya. Orang yang selalu mengisi hidupnya dengan ibadah. Maka itu kemudian betullah yang dikatakan oleh Amr bin Yasir, kafa bil mauti wa'izo. Cukuplah kematian menjadi nasihat buat kita semua. Bahwa gilirannya kita akan menghadapi kematian. Artinya kesempatan hidup yang sedang kita nikmati sekarang bukanlah harus kita sia-siakan begitu saja. Ini harus benar-benar kita bangun keyakinan kita bahwa hidup kita ini ada mulanya, ada akhirnya. Hidup kita ini ada yang berkuasa, ada yang mengatur. Bukan pilihan kita, Allah yang nentuin. Maka keyakinan harus selalu kita bangun itu. Beliau lanjutkan, makanya wakafa bil yakini ginan, cukuplah keyakinan itu menjadi kekayaan yang paling mahal.
Kekayaan kita itu iman dan yakin kita, itulah sesungguhnya kekayaan kita yang paling mahal. Dan pada akhirnya wakafa bil ibadati syughla, cukuplah kehidupan ini kita isi dengan ibadah. Ibadah harus menjadi kesibukan utama kita. Ketika orang sudah menjadikan ibadah sebagai kesibukan utamanya yang didasarkan atas keyakinan dia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, maka insya Allah dia akan selamat dalam menjalani hidup di dunia ini dan akan selamat di akhirat kelak. Kita ini belum tentu selamat. Mudah-mudahan Allah berikan kita jalan selamat. Jangan puas dulu Pak, wah gua mah tukang tahlil pasti surga, belum tentu. Jangan kebangetan pede jadi orang. Iya lagi begini, ntar nyimpang aja dikit berubah. Kan udah ngalamin kalau gibina serebetan kayak orang soleh, ngeliat aja orang telanjang separoh, udah berubah tuh hati, betul? Iya, lagi susah begini ngeliat duit, romannya kita khusus aja dengan rezeki kita. Besok ada sogokan besar, telap gak ngeliat tumpukan duit, telap nafsu dunia itu, tahu sendiri nafsu dunia. Jangankan duit sogokan partai, ya. Kalau nafsu udah berkuasa terhadap dunia, laut aja dipager, laut dipager, lama-lama gua langit dikapling. Tuh dasar manusia juga udah kayak apa hari ini. Dunia ini sering membuat kita terjebak. Maka teruslah kita berusaha jadi orang soleh, jadi orang benar, tanpa boleh merasa paling benar, apalagi merasa sudah benar. Ya, terus saja jadi orang baik tanpa pernah merasa diri paling baik. Kenapa? Karena orang soleh bisa salah, orang salah bisa soleh. Ini soleh semua ini, orang ini soleh semua ini. Amin. Ingat, orang soleh bisa salah, orang salah bisa soleh. Kita bilang lu mabok di jalanan sono, kapan benernya jadi orang lu? Bayang kagak, ngaji kagak, tahlil kagak. Kapan benernya? Belum tentu Pak. Yang salah bisa soleh. Ada nggak orang tobat di usia tua? Ada nggak? Ada. Ada nggak orang brengsek di usia tuanya? Ada nggak? Ada. Siapa yang tahu urusan Allah? Maka itu orang soleh bisa salah, orang salah bisa soleh. Terus yang salah siapa? Yang salah itu orang yang terlanjur merasa soleh. Hati-hati. Kadang-kadang cuma pinter banget merasa. Kan bagus mah pinter merasa, jangan merasa pinter. Kebanyakan merasa pinter, padahal kagak, padahal geblek banget tapi merasa pinter ada. Yang bagus mah pinter merasa. Merasa kita hamba Allah, ibadah kita masih sebelum seberapa. Gitu. Dalam merasa, ini gue mah ahli sorga. Nggak ngomong jadi hati aja kada begitu, sama aja. Gitu. Jadi yang salah itu siapa? Yang salah itu orang soleh. Orang yang telanjur merasa soleh. Atau orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Mentang-mentang ustadz kayaknya paling bener. Belum tentu. Ustadz juga lagi ngomong begini. Betul? Iya. Giliran salah mah tetap salah Pak, kita manusia. Makanya kita lebih baik memandang dan melihat kesalahan kita. Sibukkan diri untuk mampu melihat kesalahan-kesalahan kita untuk kita perbaiki, daripada kita sibuk melihat kesalahan orang lain yang ujungnya kita hanya bisa menyalahkan orang lain. Supaya kita bisa tetap jadi orang soleh, menjaga kesalehan diri, sehingga saat kita mati Allah subhanahu wa ta'ala ridho dengan kita, sehingga Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, Allah terima amal ibadah kita. Khusus buat sahibul musibah, terimalah ini dengan ikhlas sebagai ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ridho dengan takdirnya Allah, dan yakinlah bahwa kebaikan akan mendatangkan kebaikan berikutnya. Allah bisa memberikan ganti yang lebih baik di dunia, atau Allah simpan kebaikan itu
untuk orang tuanya nanti di akhirat. Terima kasih, mohon maaf. Tadi suruh doa ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa'fu anna ya karim. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah. Salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, wa ghfir lana ya dal ula fi hadhihi lailah. Allahumma ij'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta, wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma rzuqna malan yakfina wa baitan ya'wina wahfaz alaina uqulana wa adyanana wa ahlina wa amwalana wa qina syarra may yu'dina. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Allahumma anzil fi qabrihim muddiya wan nur wal fushata wal hubur wal bahyata was surur min yaumina hadza ila yaumil ba'thi wan nusyur. Allahumma anzil fi qabrihim nura wa ni'mata wa rahmata wa syafa'atan la yaumil qiyamah. Allahumma anzil rahma wal maghfirah wa syafa'a alaina wa ala ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Irfa' lahumud darajat wa kafir anhumus sayyi'at wa dha'if lahumul hasanat wa adkhilhumul jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.